Oke, selamat malam kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pertanian, yaitu Ibu dosen Nurpasma Marbun. Perkenalkan, nama saya Nila Syafitri Sitorus dengan NEM 220035082. Saya dari kelas ITPB. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan apa itu pertanian. Pertanian itu merupakan suatu usaha untuk mengadakan suatu ekosistem buatan yang dapat memenuhi kebutuhan makan, pangan untuk bagi masyarakat yang hidup. Pertanian itu bukan hanya dalam bidang petani, tetapi pertanian itu bisa dalam bidang seperti persawitan, perkaretan, dan lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Saya memilih jurusan Fakultas Pertanian, terutama Fakultas Ilmu Pangan, karena fakultas itu berbaur dengan makanan, pengawetan makanan, pengolahan makanan yang benar. Baik, sebelumnya saya ingin memberitahu kalau saya ingin membuat sebuah video tentang komoditi sebuah pertanian. Tetapi berhubung saya tidak pandai menanam, jadi saya memasak aja. Yang saya masak itu adalah kolak pisang. Kenapa saya memilih kolak pisang? Karena pisang itu, kolak pisang itu dapat kita gunakan kita manfaatkan sebagai cuci mulut setelah kita makan yang berat. Kenapa saya memilih pisang? Karena di dalam pisang itu terdapat serat, vitamin B6, vitamin C, dan berbagai antioksidan. Pisang juga dapat menutrisi kadar gula secara alami, dapat sebagai pengganti makanan untuk bagi orang yang diet dan sebagainya. Itulah saya akan memaparkan cara memasak kolak pisang, terutama dari bahan, yaitu pisang. Bisa dalam pisang apa aja, yang penting pisangnya bisa, terutama pisangnya jangan terlalu lembek. Yang kedua, gula merah sesuai selera, gula putih juga sesuai selera, santan sesuai selera juga, garam secukupnya, daun suji atau yang biasa disebut orang daun pandan, kayu manis secukupnya, kapur sirih seperlunya. Baiklah, saya akan memaparkan cara memasaknya dan menunjukkan hasilnya. Sebelumnya pertama-tama kita ngerebus gula merahnya sampai gula merahnya cair, bersatu sama air maksudnya. Sudah dipotong menjadi bagian yang kecil-kecil, mari kita merebus pisangnya dengan air kapur. Masukkan air kapur yang telah dibancur dengan air ke dalam air. Jadi dia air mau. Di situ kita merendam pisang dengan campuran air kapur tadi. Kemudian kita biarkan dia beberapa menit, kurang lebih 5 menitan lah ya mungkin. Setelah pisang direndam kurang lebih dari 5 menit, kita menyaringnya kita saring dia supaya tidak ikut air kapurnya seperti ini. Kemudian karena tadi berhubung kita rendamnya pakai air kapur kan nggak mungkin itu dimakan, namanya kan racun. Jadi kita siram dia pakai air masak biasa untuk air minum maksudnya. Dari daun pandan yang akan kita susun di dalam sebuah kuasi kayaknya ini ya. Seperti ini contohnya. Seperti ini. Daun pandan tadi kita susun, kemudian kita masukin kayu manis sesuai selera. Berapa yang kalian butuhkan, berapa banyak pisang yang kalian pakai untuk mengolah pisangnya, seperti ini.
Pisang direndam selama kurang lebih 5 menit dan gula merahnya mencair seperti ini. Kita masukkan gula merahnya ke dalam wadah yang tadi yang udah berisi daun pandan sama kayu manis. Jangan lupa kita saring gula merahnya dengan penyaringan agar ampas atau parahnya tidak ikut. Ya. Kenapa kita saring gula merah tadi? Kalau tidak kita saring, ampasnya akan ikut. Jadi kalau kita saring, ampasnya nggak ikut, nyangkut dia di dalam saringan. Jadi kurang lebih dia seperti ini. Kemudian kita masukkan garam sedikit. Sesuai selera sih dan sesuai berapa banyak pisang yang dimasak. Kemudian gula juga sesuai selera dan berapa banyak juga pisang yang dimasak. Gula mungkin 3 sendok sesuai selera dan berapa banyak pisang. Kita pakai 3 sendok dulu. Setelah pisang, gula merah, setelah kita masukkan santan tadi, kita tunggu deh sampai mendidih, sampai sehingga seperti ini, dan ini sudah bisa untuk kita cicipi atau kita makan. Kita hidangkan supaya orang bisa mencicipinya. Daun pandannya tadi nggak usah kita masukkan ya, soalnya daun pandannya nggak mau dimakan. Setelah melalui beberapa tahap masak dan menjadi sebuah pala pisang, kita cicipi dan kita makan pastinya. Ya. Menjelaskan tentang apa itu pisang dan apa kandungan terdapat dalam pisang. Pisang itu adalah sumber makanan yang cukup tinggi juga di Indonesia. Pisang juga digunakan sebagai bahan penutup makanan. Di dalam pisang terdapat serat, vitamin B6, vitamin C, dan antioksidan. Di dalam pisang terdapat 7 kandungan yang bermanfaat bagi tubuh, yaitu 1. Nutrisi alami untuk mengatur kadar gula darah. Yang kedua yaitu kaya serat yang baik untuk tubuh. Yang ketiga, rendah kalori, berguna untuk menurunkan berat badan. Pisang juga dapat digunakan sebagai pengganti nasi selain kentang untuk membantu proses diet atau penurunan berat badan. 4. Mengandung kalium yang penting untuk kesehatan jantung. 5. Tinggi antioksidan, mampu menangkal radikal bebas. 6. Kalium juga membantu mengontrol tekanan darah. Dan yang terakhir 7. Sumber fatty resistant yang baik, dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Baiklah, video saya mengenai tentang pertanian, mengenai tentang masakan yang saya buat, dan penjelasan tentang pisang. Jika ada kesalahan perkataan atau omongan, saya mohon untuk Ibu maklumi dan Ibu maafkan. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu dosen pengampu saya dan dosen pengampu ITPB, yaitu Ibu Posma Marbon. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan maaf atas perkataan dan omongan yang tidak tepat.